Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Vicky Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai belajar ilmu data lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Fembria Ferini, co-founder dari Klasa Edu. Apa kabar Mbak Fembria? Halo Mbak Prisa, Mas Vicky, apa kabar? Kabar yang baik, terima kasih sudah join. Iya, Mbak Fembria, bagaimana Anda melihat kebutuhan industri yang ada begitu ya mengenai SDM yang menguasai science data atau data science? Oke, kalau ngomongin data, sebenarnya Mas dan Mbak, data tuh bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi data science itu terms yang menjadi cukup populer nih di 10 tahun terakhir. Karena apa? Karena digitalisasi dan pesatnya teknologi gitu. Nah, jadi data yang ada atau dihasilkan sama digitalisasi dan teknologi itu menjadi volumenya, terus kemudian variatinya atau keberagamannya dan juga velocity-nya jadi meningkat gitu. Karena source of data yang beragam dan macam-macam gitu. Nah, jadi penggunaan tools yang dulu digunakan untuk mengolah data yang nggak sebanyak sekarang, itu tuh nggak bisa lagi digunakan gitu untuk mengolah data yang ada dengan velocity, volume dan variety yang saat ini gitu. Jadi kompetensinya harus baru, kompetensi pengolahan data yang baru itu sekarang harus menggunakan bahasa pemrograman gitu. Nah, untuk kebutuhannya dengan tumbuh kembangnya digitalisasi itu jadinya membutuhkan talent yang baru kan yang memiliki kemampuan tersebut untuk menghasilkan insight atau value gitu yang sebenarnya sekarang dibutuhkan untuk membuat decision making di perusahaan gitu. Jadi kebutuhannya sangat-sangat meningkat gitu. Ya, industri-industri mana aja sih Mbak yang membutuhkan pengelolaan data atau data science ini? Nah beberapa sektor yang mungkin kita bisa bilang cukup banyak atau pesat gitu ya, demand untuk profesional di bidang data itu yang pasti yang pertama financial sector, ini nggak sesuai ranking ya. Financial sector butuh banyak, kemudian e-commerce, terus kemudian telco, media, healthcare, manufacture, government, bahkan public sector juga membutuhkan banyak karena kan sekarang mereka punya datanya banyak dan besar sekali ya gitu. Jadi akan jadi waste of asset kalau misalnya nggak diolah dengan optimal gitu. Oke, kebutuhannya ini kan cukup banyak dari berbagai sektor. Nah, minat dari masyarakat untuk mendalami data science sendiri, Anda melihatnya seperti apa sih? Apakah juga berjalan seiring dengan kebutuhan atau sebenarnya belum terlalu berkembang atau belum terlalu signifikan minatnya? Nah, ngomongin minat, mungkin sebelum itu aku mau ngomongin soal supply demand-nya tadi ya Mbak. Karena kita bilang demand-nya sangat besar sekali. Nah, tapi supply-nya itu saat ini tuh gap-nya masih sangat besar. Kalau waktu itu Kominfo pernah bilang bahwa Indonesia itu memiliki kekurangan sebesar 400 sampai 500 ribu digital talent setiap tahunnya. Itu digital talent termasuk data di dalamnya. Jadi untuk supply dan demand-nya tuh gap-nya sangat tinggi sampai sekarang gitu. Tapi kalau untuk minat, kalau misalnya minat tuh lulusan atau graduate kita biasa bilang pasti mereka pengennya yang earningnya bagus, terus kemudian prospek karirnya juga bagus, kemudian opportunity-nya juga besar. Nah, kalau aku ngomongin dari earnings gitu, di salary survey itu selalu bilang bahwa data science itu termasuk dari top 3 lah gitu, dengan earning yang cukup bagus, bahkan jauh di atas rata-rata. Apa sih yang membuat gap itu tuh cukup lebar antara supply dan demand tadi yang mungkin kedepannya bisa kita selesaikan, bisa kita kurangi begitu? Kalau untuk cause-nya ya atau permasalahannya sekarang tuh yang aku tahu dari 4.000 kampus lah yang ada di Indonesia itu hanya 20% yang punya program studi IT gitu. Kemudian dari lulusannya dan juga lulusannya aja tuh hanya 20% yang bisa kita langsung absorb ke industri gitu. Kenapa? Karena ada gap, nggak cuman kalau tadi kan kelihatan besar sekali gitu quantity gap-nya. Tapi selain quantity tuh ada quality juga. Jadi sekarang tuh untuk apply di posisi tersebut yang walaupun terlihatnya menarik gitu career path-nya. Mau apply tuh sulit sekali untuk diterima, tapi yang hire dari perusahaan, dari industri, itu juga susah banget untuk dapetinnya. Jadi sekarang misalnya kita taruh job posting untuk satu posisi di bidang data, itu tuh bisa ribuan Mbak sebenarnya yang daftar. Tapi yang memenuhi kualifikasi tuh sangat sulit, bahkan bisa jadi satu vacant position tuh bisa vacant terus tuh sampai dengan 1 tahun. Berarti kualifikasinya masih minim, SDM-nya masih minim, meskipun minatnya sebenarnya sudah
tinggi begitu ya, standarnya yang Betul. kayaknya belum sama nih, belum ketemu. Oh, Oke, betul, oke. betul. Jadi masih unmatched Oke, standarnya. artinya untuk membridge the gap itu mesti ada perbaikan dalam kualitas dan juga kuantitas begitu ya. Lalu bagaimana Betul. Anda melihat aksesibilitas masyarakat terhadap platform pelatihan data science sendiri, Mbak? Hmm. Nah, sebenarnya gini, kalau aksesibilitas itu karena sekarang dengan adanya internet, kita cari apa aja di internet juga ada kan. Nah, untuk terkait di bidang data juga sebenarnya mau belajar tinggal cari di internet, Mas dan Mbak. Itu tuh banyak banget pelatihan atau webinar atau video-video free bahkan atau komunitas. Sekarang juga banyak banget komunitas yang bagus-bagus di bidang data. Ada Data Science Indonesia, Klasa juga punya Klasa Data Science Community. Itu bisa sharing-sharing gitu. Tapi permasalahannya gini, dengan mudahnya akses tersebut, kenapa permasalahan atau problemnya masih ada? Karena mungkin untuk belajar di bidang ini specifically otodidak itu bisa untuk satu orang atau works untuk satu orang, Tapi tapi untuk society nggak bisa, nggak bisa. betul. Jadi perlu adanya structured untuk di bidang ini ya, structured learning lah gitu. Oke. Untuk nge-gap yang tadi, kualitas yang tadi. Baik, solusi apa yang ditawarkan kelas edu? Kita akan saja berikut ini kita lanjutkan ya Mbak ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Fembria Ferini, co-founder Klasa Edu. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Klasa Edu kalau kita bandingkan Klasa Edu dengan kampus, itu apa bedanya? Apakah kemudian Klasa Edu ini adalah komplementari ataupun mungkin pelengkap dari apa yang sudah dipelajari oleh kampus atau bisa belajar dari nol? Oke, kalau Klasa Edu hadir sebenarnya sebagai fungsi intermediary Mas dari formal education yang ada di kampus dengan kebutuhan perusahaan gitu. Karena kalau aku bisa bilang materi yang secara prinsip diajarkan sama Klasa Edu untuk talentsnya adalah yang paling penting karena nanti talents ini harus jadi profesional di industri, yaitu yang pertama analytical thinking atau problem solving mindset. Ini yang sebenarnya paling kita asah gitu. Terus kemudian baru masuk di technical skills dan skill-skills lainnya gitu. Kemudian di Klasa Edu juga kita ada capstone project di mana talents ini langsung dihubungkan dengan partner perusahaan kita, langsung diberikan real cases dan nanti langsung pitching. Nah, ini kan menjadi exposure baru ya untuk mereka untuk langsung punya stage lah gitu untuk megang langsung real case dan juga pitch dan juga mendapatkan real feedback juga nih dari industri gitu. Jadi ini yang salah satu cara atau metode kita untuk nge-sharpen kualitas yang sebenarnya udah dimiliki oleh talent-talent yang ada di Indonesia ini. Baik, Gitu. sudah berapa lama Klasa Edu ini beroperasi? Kemudian apakah ada data berapa serapan dari SDM yang sudah bekerja sama dengan atau diterima di sebuah perusahaan seperti itu? Kita starting di 2021 akhir, jadi operasi sekitar 1 tahun lebih ya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Terus saat ini kita sudah bekerja lebih dari 1.000 students, kita udah membantu mereka. Terus kemudian selain dengan students, sebenarnya kita juga memberikan corporate solutions, Mbak dan Mas. Jadi kita juga bekerja sama dengan perusahaan yang saat ini misalnya lagi melakukan transformation atau digitalisasi di perusahaannya dan membutuhkan untuk mereka sharpen current employee mereka untuk punya skill data yang lebih advance gitu. Jadi kita work both ways, kita kerja dengan graduates juga, tapi kita bekerja juga dengan perusahaan untuk upskill mereka punya skill dari employee-nya gitu, Mbak. Oke, dari 1.000 students yang sudah join, berapa banyak atau persentase yang terserap di dunia kerja seperti apa? Untuk serapannya cukup bagus, kita ada di lebih dari 90% udah join di industri ya sekarang. Gitu. Baik, metode pengajarannya seperti apa dan apakah ada sertifikat yang dibagikan kepada student yang join? Iya, kita certified training gitu. Jadi untuk sertifikat-sertifikat yang berbayar, courses, bootcamp, kita ada sertifikat yang diberikan untuk students ini pegangnya sebagai portofolio lah. Mereka sudah pernah ikut additional training setelah formal education-nya mereka. Oke, Oh. metodenya? Metode Metode pembelajarannya seperti apa? Maaf Mas? Metode pembelajarannya seperti apa? Oh, kalau metode pembelajarannya kita kalau untuk yang courses dan bootcamp itu online gitu. Terus kemudian kita live teaching. Jadi ada coach dan kita punya network of coach yang memang praktisi di industri gitu. Jadi yang diberikan gak hanya teori gitu. Jadi akan heavy juga di hands on practice
cases dari industri, terus kemudian students yang tadi saya juga sempat cerita tentang capstone project. Jadi untuk di courses dan juga bootcamp, talents ini diberikan project langsung dari ada beberapa juga real cases dari perusahaan partner kita, mereka bisa langsung kerjain project yang memang terjadi lah ya gitu. Jadi ini yang memang beda, dan dengan metode ini mereka jadi lebih pede nanti ketika masuk di industri karena sudah punya portofolio. Baik, berarti buat yang mungkin berada di luar kota begitu ya, online kan juga bisa tadinya ya. Baik. Betul. Berapa range biayanya, dan untuk mengikuti kelas ini gitu ya, berapa lama minimal? Kalau untuk courses tuh kita ada yang mulai dari 3 hari Mbak untuk yang intensive course. Tapi kalau misalnya untuk yang bootcamp biasanya kita 2 sampai 2,5 bulan gitu. Jadi kalau di kelas tuh kita ada adminnya, sebenarnya kita bilangnya consultant. Jadi untuk talents atau pemirsa di rumah tertarik untuk mendalami data science bisa konsul di kita saat ini apa yang dikerjakan, sudah nanti kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol apa nih yang diperlukan. Baik. Saat ini gitu. Berikutnya biayanya, biasanya ini juga menjadi salah satu hal terpenting. Kalau biaya itu range-nya kita dari sekitar 500.000 untuk yang short courses sampai dengan ada yang nggak sampai 5 juta sih Mbak gitu untuk bootcamp yang memang full package gitu. Tapi yang tadi karena kita memang prinsipnya untuk democratization data, untuk metode pembayaran kita ada beberapa, dan juga bahkan beberapa students yang kita baik range-nya 500.000 kita berikan. Baik, range-nya 500.000 sampai dengan 2 juta apa 6 juta tadi ya? 2 juta. Oke. Baik. Mbak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Klasa Edu ke depan. Sampai jumpa. Thank you. Oke pemirsa, itu dia pembahasan kita di segmen Create Up kali ini, dan sebelum kami akhiri, kami update posisi dari indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa, di mana tadi sempat masih bergerak di teritori negatif meskipun cenderung tipis, namun saat ini pemirsa IHSG turun 0,32% atau 18 poin di 7.209, lebih rendah dari pembukaan pukul 9 tadi. Saham yang masuk ke dalam top gainers sementara ini ada Arto, M-Sky, STRK, Film, PMMP, PTMP, BNGA, BMTR, dan Harta. Oke, kemudian top losersnya pemirsa ada SRAJ, GTRA, WIRG, kemudian BAIK, BAKE maksud kami ya, ENRG, Akro, Harum, dan SMLE. Itu dia sekitar 8 top loser seperti yang Anda dapat saksikan di RTI yang ada di layar pemirsa ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Ya, saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.